Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Angelika Ramadhani dengan NIM 2350191172 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri UV visible. Yang pertama, prinsip dasar dari spektrofotometri UV visible adalah metode analisis fotometri yang didasarkan pada absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar ultraviolet atau UV, yaitu pada rentang 200-400 nanometer, dan sinar tampak atau visible, yaitu pada rentang 400-800 nanometer. Absorpsi energi ini menyebabkan terjadinya transisi elektronik atau eksitasi, yaitu perpindahan elektron dari tingkat energi dasar ke tingkat energi tereksitasi. Jumlah cahaya yang diserap atau absorbansi oleh molekul diukur pada panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum, di mana absorbansi terjadi paling tinggi. Dengan nilai absorbansi ini kemudian berhubungan langsung dengan konsentrasi sampel. Senyawa apa sih yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri? Jadi, spektrofotometri UV visible dapat menganalisis senyawa yang memiliki kemampuan untuk menyerap energi pada rentang 200-800 nanometer yang dicapai melalui transisi elektronik berenergi rendah. Senyawa yang memenuhi kriteria ini dicirikan oleh keberadaan gugus kromofor ataupun auxokrom. Gugus kromofor adalah sistem gugus tak jenuh seperti ikatan rangkap terkonjugasi yang memungkinkan terjadinya transisi pi ke pi bintang sehingga menghasilkan absorpsi yang kuat dan sensitif. Sementara itu, auxokrom adalah gugus dengan pasangan elektron bebas atau N, misalnya pada atom oksigen ataupun atom nitrogen, yang memungkinkan terjadinya transisi N ke pi bintang, atau ketika auxokrom berikatan dengan kromofor, ia berfungsi untuk memperkuat absorpsi dan menggeser panjang gelombang ke arah yang lebih panjang. Oleh karena itu, metode ini sangat efektif untuk menganalisis sebagian besar senyawa organik, khususnya yang memiliki ikatan rangkap ataupun ikatan yang terkonjugasi. Selanjutnya, apa sih orbital sigma, orbital pi, dan orbital non-ikatan? Yang pertama, orbital sigma. Orbital sigma merupakan orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling yang ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Di sini orbital sigma itu dicirikan tidak adanya ikatan rangkap ataupun pasangan elektron bebas. Di sini dan di sini. Yang kedua, orbital pi. Orbital pi adalah orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron V. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital pi. Pada orbital pi dicirikan dengan adanya ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3. Selanjutnya, orbital non-ikatan. Orbital non-ikatan atau N yaitu jika dalam suatu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya. Dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam suatu molekul.
Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron N. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital N. Di sini orbital non-ikatan itu dicirikan dengan adanya pasangan elektron bebas. Ini. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah sinar UV dan visible? Yang pertama, adanya sistem terkonjugasi. Jadi, sistem terkonjugasi yaitu sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap tidak jenuh. Jadi, di sini tuh ada selang-seling, ada ikatan rangkap, tidak rangkap, kemudian ikatan rangkap lagi, tidak rangkap lagi, ikatan rangkap lagi, jadinya berselang-seling. Berselang-seling, ikatan rangkap, tidak, kayak gitu. Terus, semakin panjang sistem terkonjugasi tersebut, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi pi ke pi bintang makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Kemudian, faktor lainnya yaitu pelarut. Nah, pada transisi pi ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang yang lebih besar, atau disebut dengan batok kromik atau pergeseran merah. Sedangkan pada transisi N ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih kecil atau disebut hipsokromik atau pergeseran biru. Jadi, jika pada transisi pi ke pi bintang, pelarut polar itu akan membuat panjang gelombang tuh lebih besar. Sedangkan pada transisi N ke pi bintang, pelarut polar itu akan menyebabkan pergeseran ke arah kecil. Contohnya, transisi N ke pi bintang, aseton. Nih, pada pelarut N-heksan, lambda maksimumnya tuh 279 nanometer. Pada etanol, lambda maksimumnya 272 nanometer. Pada air, lambda maksimumnya 264,5 nanometer. Di sini kan transisi N ke V bintang ya, otomatis. Jadi bisa dilihat jika pada pelarut air si lambda maksimum atau panjang gelombangnya tuh lebih kecil daripada N-heksan yang bersifat nonpolar gitu. Selanjutnya, faktor lingkungan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul dipengaruhi derajat antaraksi antar orbital. Bila antaraksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang dan perbedaan energi antar orbital molekul ikatan dan anti ikatan bertambah. Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya, antaraksi antara orbital meningkat. Akibatnya, perbedaan energi orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah. Dan sedangkan yang terakhir yaitu perpaduan kromofor dan auxokrom. Gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi N ke pi bintang yang bila berikatan dengan gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Contohnya itu OH, ONH, dan OCH 3. Terikatnya gugus auxokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar, atau disebut dengan pergeseran batok kromik atau pergeseran merah, disertai dengan peningkatan intensitas atau disebutnya hiperkromik. Nah, untuk selanjutnya instrumen atau instrumen dari spektrofotometri itu bagian-bagiannya itu yang pertama ini adalah sumber cahaya atau polikromatis.
Nah, sumber cahaya ini berfungsi untuk menghasilkan cahaya yang mengandung banyak panjang gelombang atau polikromatis di rentang ultraviolet dan atau sinar tampak. Nah, untuk selanjutnya di sini ada namanya monokromator. Nah, monokromator ini termasuk dari slit atau pintu masuk dan pintu keluar atau pintu keluar maksudnya. Nah, monokromator ini berfungsi untuk membatasi dan mengarahkan berkas cahaya dan sumber agar fokus dan sejajar sebelum memasuki elemen pendispersi atau penyebaran cahayanya. Nah, untuk pendispersi ini berfungsi untuk memecah cahaya polikromatis dari sumber menjadi komponen panjang gelombang individual. Misalnya, prisma atau kisi difraksi menciptakan spektrum. Nah, untuk yang slit keluar, fungsinya memilih dan meloloskan hanya satu pita sempit panjang gelombang monokromatis yang diinginkan untuk diarahkan ke sampel. Terus kemudian sel sampel itu berfungsi sebagai wadah transparan untuk menampung sampel yang akan dianalisis. Biasanya sel sampel ini disebutnya dengan kuvet. Nah, dengan catatan kuvet itu untuk pengukuran UV harus terbuat dari kuarsa atau bahan lain yang tidak menyerap UV atau bahan lainnya yang tidak menyerap UV, sedangkan untuk visible bisa digunakan menggunakan kaca ataupun plastik. Nah, untuk selanjutnya ini ada detektor. Detektor ini berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya monokromatis yang melewati sel sampel. Detektor mengubah energi cahaya yang diterima menjadi sinar listrik yang proporsional. Kemudian setelah dideteksi oleh detektor akan melalui readout atau sistem pembaca atau pengolahan data. Sistem readout ini berfungsi untuk menerima sinar dari detektor, menerima sinyal listrik dari detektor. Kemudian ia akan memproses dan menampilkan hasil. Di sini akan menampilkan hasil yang menampilkan hasilnya misalnya dalam bentuk nilai absorbansi atau transmisi. Oke. Selanjutnya, prinsip dasar analisis. Jadi, dengan menggunakan spektrofotometri ini dapat dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Apa sih bedanya? Jadi bedanya itu kualitatif itu bertujuan untuk identifikasi dan penetapan kemurnian senyawa. Nah, prinsipnya yaitu dengan membandingkan lambda maksimum, bentuk spektrum dan respon terhadap perubahan pelarut atau pH sampel dengan larutan pembanding ataupun pustaka. Yang kedua ada kuantitatif, yaitu analisis kuantitatif itu bertujuan untuk menentukan kadar atau konsentrasi senyawa. Prinsipnya itu berdasarkan pada hukum Lambert-Beer. Absorbansi sama dengan epsilon atau absorptivitas molar dikali B atau tebal kuvet, dan C itu konsentrasi, yang menyatakan bahwa absorbansi atau A berbanding lurus dengan konsentrasi sampel pada panjang gelombang tertentu. Penetapan kadar dilakukan melalui metode kurva kalibrasi atau perbandingan satu titik dengan larutan standar.
Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, spektrofotometri memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, memiliki ketelitian tinggi atau kesalahan relatif kecil 1-3% dan kepekaan maksimal saat pengukuran dilakukan pada lambda maksimum. Yang kedua, analisis dapat dilakukan dengan cepat, tepat, atau fast and efficient serta mudah dioperasikan atau easy to operate. Yang ketiga, mampu menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil, analisis pada konsentrasi yang sangat rendah. Yang keempat, metode ini bersifat non-destruktif, yaitu sampel yang telah digunakan itu bisa digunakan kembali atau reusable untuk analisis selanjutnya. Tetapi spektrofotometri juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, spektrofotometri itu hanya cocok untuk senyawa yang memiliki gugus kromofor atau auxokrom. Jadi kalau misalkan gugus kromofor dan auxokrom ini bisa menyerap cahaya di rentang 400 sampai 200 sampai 800 nanometer sehingga dia tuh bisa dideteksi oleh spektrofotometrinya. Yang kedua, spektrum UV visible cenderung berbentuk lebar sehingga memberikan sedikit informasi struktural dibandingkan metode spektroskopi lainnya seperti IR atau NMR. Kalau misalkan IR itu lebih jelas karena setiap gugusnya tuh memiliki ciri khas atau pita yang berbeda sehingga bisa lebih spesifik mengidentifikasinya. Yang ketiga, hasil absorpsi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pH larutan, suhu, dan zat pengganggu atau kontaminan. Kalau misalkan pH larutan itu semakin polar, bisa aja semakin polar tuh malah si lambda maksimumnya itu malah semakin tinggi gitu, semakin besar sehingga terjadinya batokromik. Kalau misalkan yang adanya zat pengganggu itu bisa aja si zat pengganggu itu sama menyerap pada daerah zat yang akan dianalisis sehingga terjadinya hasil yang bias. Kemudian yang terakhir, sampel umumnya harus berupa larutan jernih, tidak keruh. Untuk sampel gas atau padat harus diubah dulu menjadi larutan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.